Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ayuhas sadati anisati ahibbai, para perindu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, bulan penuh dengan kemuliaan ini. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menjalani ibadah yang paling mulia, ibadah yang paling bagus, bulan yang penuh dengan keagungan di dalamnya. Sehingga Nabi Muhammad SAW sampai mengatakan dalam hadisnya, "Lau ya'lamul ibad mar Ramadan latamannat ayyakuna sanah kullaha." Kalau seandainya umatku ini mengerti apa yang ada di bulan sekarang ini, bulan Ramadan, maka niscaya umatku ingin seluruh setahun itu menjadi Ramadan. Para perindu surga Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana tidak? Banyak sekali keistimewaan dan kemuliaan yang diberikan Allah untuk umat Rasulullah, khususnya di bulan Ramadan ini, yang belum pernah diberikan pada nabi-nabi sebelumnya. Sangat berlimpah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan diamnya kita di bulan mulia ini sama Allah dihitung tasbih. Tidurnya kita di bulan mulia ini dihitung ibadah. Sungguh berlimpah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dalam Al-Imam Bukhari dan Muslim mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama Ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan, keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban, dan senantiasa bersemangat, tidak ada paksaan, tidak ada keluhan, memang benar-benar pingin menghambakan diri kepada Allah, itu adalah penghancur, penghapus dosa-dosa. Dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula man qama Ramadan, barang siapa yang qiyamul lail. Kata ulama di situ identik dengan sholat tarawih di bulan mulia ini. Allah mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Anugerah Allah begitu banyak, begitu luas. Para perindu surga Allah Subhanahu wa ta'ala, ayyuhas sadati anisati ahibbai, manusia siapapun dia, siapapun orangnya, selama akalnya masih normal, akalnya masih ada, itu pasti mereka merindukan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti ingin masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, siapapun dia. Bahkan tukang ahli maksiat pun seandainya ditanya, dia ingin kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sangat-sangat mustahil jika seorang ahli maksiat di bulan mulia ini tidak mentaubati maksiatnya, tidak mentaubati kesalahan-kesalahannya, tidak minta ampun sama Allah, akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Semua orang ingin masuk surga, dan kita mengerti surga itu adalah tempatnya orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa uzlifatul jannatu lil muttaqin. Surga itu diperuntukkan bagi Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Dan seluruh manusia ingin masuk surga selama dia punya akal normal, punya akal sehat. Akan tetapi termasuk dari keistimewaan
yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah diberikan oleh umat-umat sebelumnya, ya, adalah surga merindukan kita. Ada beberapa orang yang surga itu rindu kepada mereka. Kalau manusia rindu surga itu hal yang wajar, tidak aneh. Tapi ini ada satu ketika surga rindu terhadap mereka. Dan ini khusus untuk umat Rasulullah yang menjumpai bulan Ramadan, beramal soleh, taat, mengharap keridhaan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah mengatakan al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu rindu terhadap 4 orang. Yang pertama, surga rindu kepada tali Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran. Dan inilah waktunya. Ramadan juga dikatakan syahrul Quran. Ambil bagian kita dari Al-Quran kita. Jangan sampai terlewatkan waktu yang diberikan Allah ini. Rugi. Wa wailun liman adrakahu Ramadan falam yukfarlah. Celaka orang yang mendapati Ramadan tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan waktu ini kesempatan yang berharga baginya. Ambil bagian kita dari Al-Quran. Karena sungguh-sungguh surga itu merindukan orang-orang yang baca Al-Quran, dan khususnya di bulan Ramadan. Ya, zayyinu alsinatikum bil Quran, hiasi lisan-lisan kita dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, surga itu rindu kepada hafidul lisan. Surga itu rindu kepada mereka yang senantiasa menjaga lisannya, ucapannya, lidahnya, supaya tidak menyakiti orang, supaya tidak berkata kotor, supaya tidak berkata dusta, dan mudarat-mudarat yang lainnya. Rindu surga terhadap orang-orang seperti ini. Jadikan lisan kita senantiasa basah dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan yang mulia ini. Yang ketiga, para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, rindu itu surga itu rindu terhadap mut'imul ji'an. Orang yang senantiasa memberikan makanannya terhadap orang-orang yang lapar. Dan inilah waktunya di mana pahala dilipat gandakan sama Allah. Minim 700 kali lipat ketika orang memberikan sesuatu terhadap orang yang lapar. Bahkan dalam riwayat dikatakan ketika Nabi Allah Ibrahim sudah membangun Ka'bah itu, beliau mengatakan berdoa kepada Allah, kemudian Allah menjawab, ya Ibrahim, luqmatun taj'aluha fi batni ja'i khairun indi min bina'il Ka'bah. Dalam riwayat lain Allah mengatakan, luqmatun taj'aluha fi batni ja'i khairun min bina'i alfi jami. Satu suapan yang kita berikan terhadap perutnya orang-orang yang lapar, menahan lapar, itu lebih baik di sisi Allah daripada membangun Ka'bah. Dalam riwayat-riwayat lebih baik di sisi Allah daripada membangun 1000 masjid jami. Inilah waktunya. Inilah waktu sahrul muasah, waktu kepedulian. Dan yang terakhir, surga itu rindu terhadap as-saimus saimin fi Ramadan. Mereka yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan ihtisaban, dengan suka rela, senang hati karena menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhas sadati anisati ahibbai, para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Surga Allah itu punya banyak pintu, punya 8 pintu. Dan ada satu pintu yang khusus yang diperuntukkan untuk orang-orang yang ahli puasa, yaitu yang dinamakan pintu Ar-Rayyan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga melewati pintu Rayyan. Berkahnya bulan yang mulia ini, berkahnya bulan yang suci ini, dan kemudian kita manfaatkan waktu kita ini dengan sebaik-baiknya. Hakadha ini sedikit ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.